It's got me charged. Got me charged. Oke guys, baik lagi sama gue. Jadi kali ini gue bakal kembali membahas top 5, yaitu dengan judul 5 film Hollywood dengan ending yang menyedihkan. Langsung aja. Oke, jadi lu pernah kebayang gak sih kalau film yang biasanya lu tonton, yang sering kalian tonton itu berakhir dengan ya menyedihkan? Maksudnya kayak nggak kira-kira lah, mungkin awalnya dikiranya wah ini si pemeran apa sih hidup nih, tapi ternyata dia meninggal. Biasanya banyak sih di film-film thriller gitu. Nah, jadi kali ini gue bakal memberikan kalian 5 film ini berikut. Langsung aja. The Curious Case of Benjamin Button. Nah, film ini itu mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang namanya Benjamin Button, yang dimana ketika ia lahir, ia mengalami satu kelainan langka, yaitu dimana mukanya dia itu kelihatan tua guys, seperti orang tua. Tetapi seiring berjalannya waktu, Benjamin ini bukannya malah tumbuh dewasa guys, tapi ia malah semakin muda. Nah, jadi malah kebalikannya gitu. Dan kehidupannya itu serasa jadi kayak mundur gitu. Jadi malah lebih ke kebalikannya gitu. Jadi kayak misalkan mungkin pas dia bayi dia itu malah tua, pas dia malah makin udah gede dia malah makin muda gitu kan. Untuk kelanjutannya kalian bisa saksikan sendiri. Hachi A Dog's Tale. Nah, film ini pasti udah nggak bakal ini lagi ya di telinga kalian, nggak bakal, kalian pasti udah tahu lah gitu film ini. Jadi film ini itu adalah film remake dari film Jepang Hachiko Monogatari yang dirilis pada tahun 1987. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang memang pernah terjadi di Jepang. Nah, film ini itu mengisahkan tentang seekor anjing dan pemiliknya. Nah, setiap hari Hachiko itu selalu menunggu pemiliknya setiap pulang kerja di stasiun. Jadi dia itu kerjaannya itu pemiliknya itu dosen kerjaannya. Jadi selalu ditungguin sampai suatu hari pemiliknya itu nggak pernah muncul lagi guys. Jadi ya kalian nonton sendiri lah kelanjutannya. Fury. Nah, film ini itu menceritakan tentang sejarah Perang Dunia Kedua antara Amerika dan Nazi. Nazi itu sekarang Jerman. Nah, dipimpin oleh Elsa Sanwardadi yang diperankan oleh Brad Pitt yang pasti udah terkenal banget kan, yang memerintahkan 5 pria untuk bergabung menjadi pasukannya dalam misi yang mematikan gitu, yang mengancam nyawa mereka. Dalam upayanya untuk menyerang Nazi, Wardadi ini harus menerima kenyataan karena dia itu harus kalah dalam jumlah persenjataan, karena dia dijebak juga. Karena terakhir itu Jerman itu mengirim pasukan bala bantuan, sedangkan ia itu hanya cuman tinggal berlima dan truknya itu mogok. Fire! On one! On one! Fucking Nazi! They're running! Traverse left! Bow gunner, squirt those assholes running for that mill! Cut those fuckers down! Loader, go around the mill, Pete! Traverse left! Put in that building! One Day. Nah, One Day ini menceritakan tentang sepasang teman baik, yaitu Emma Morley dan wanita polos yang namanya Dexter. Nah, Dexter itu adalah seorang playboy yang memiliki masalah dalam pekerjaan, dalam segala hal lah pokoknya. Nah, film ini itu berawal dari tahun 1988. Mereka itu gak sengaja ketemu di sebuah pesta kelulusan. Jadi kayak ngerayain kelulusan gitu, mereka ketemu di sebuah apartemen. Dan
Mereka berkenalan, setelah mereka berkenalan mereka pergi ke apartemennya si Emma itu. Nah, keduanya itu sempat bermesraan. Tapi Emma menolak dan dia itu cuma mau jadi teman baiknya saja. Nah, pada tahun 1990 Emma itu terlihat sedang bekerja di sebuah restoran. Dan di sana ia bertemu dengan pria yang namanya itu Ian. Setelah itu kalian bisa nonton sendiri. Yang paling ditunggu-tunggu adalah yang pertama. Yang pertama itu adalah Best of Me, atau lebih lengkapnya The Best of Me. Nah, bercerita tentang Dawson Cole di sebuah pengobor minyak di pantai lepas. Suatu hari ada sebuah ledakan di pengoboran tempat ia bekerja yang nyaris membunuhnya terlempar ke laut. Nah, tetapi ajaibnya dia selamat. Beberapa bulan kemudian Dawson memahami bahwa ayahnya sekaligus teman dekatnya, maksudnya itu ayah angkatnya, itu meninggal dunia pada usia yang udah cukup tua, yaitu 92 tahun. Setelah itu Dawson kembali ke rumah ayah angkatnya untuk pertama kali sejak 20 tahun terakhir untuk melaksanakan kegiatan terakhirnya. Mungkin sinopsisnya gitu aja. Gosling, what would you risk for me? Everything. Oke. Oke guys, jadi itu aja dari gua. Sorry banget nih kalau kalian ngerasa mungkin kurang gitu atau enggak. Mungkin di 3 video awal itu gua itu beda tempat, dan tiba-tiba di 2 video terakhir tuh tiba-tiba gue di sini. Terus kalau kalian ngerasa juga baju gue beda, jadi gue jelasin dikit. Jadi guys, di video kali ini itu gue pindah tempat. Jadi dari tempat yang kan gue lantai bawah, dan gue sekarang pindah di kamar gue karena ya ribet lah pokoknya. Ribet lah kalau jelasin, pokoknya kayak gitulah intinya. Dan ini itu syutingnya nggak sehari guys, ini jadi kebesokannya gitu, karena sesuatu yang susah lah buat dijelaskan. Oke, jadi mungkin itu aja dari gua, dan gua nggak mau capek-capek buat ngingetin kalian kalau udah 50 subscriber, 50 nih bukan 50.000, gua bakal ngakuin suatu hal yang emang sebenarnya gua nggak berani, gua takutin banget. Terus gue juga takut lah, pokoknya intinya ngakuin itu, dan gue bakal ngasih tahu clue-nya di 45 subscriber, oke? Jadi tetap ikutin channel gue, jangan lupa kalau udah subscribe itu loncengnya itu dinyalain biar tau lah kapan-kapan gue ngupload. Soalnya kan gue nentu sih kalau top 5 tuh, dan gue juga nggak mau lupa buat ngingetin kalian bahwa malam Jumat udah bakal ada The Ghost, jadi kalian pantengin juga buat malam Jumat konten baru gue. Oke, dan jangan lupa komen, like sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kalian agar bermanfaat video gue. Dan kalau ada nih di sebelah mana ya? Ini apa ini ya? Ini sih kayaknya. Cuman sebelah kanan gue itu ada jempol goyang-goyang, kalian tinggal like nih yang di sini. Kalau kiri gue ada jempol yang ke bawah, yang berarti kalian gak suka, kalian tinggal thumbs down aja. Terus kalau ada papan keluar tulisan share sama subscribe, berarti kalian wajib subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalian juga harus mantengin channel gue, oke? Jadi semoga kalian suka sama konten gue kali ini dan video kali ini. Sorry banget kalau masih banyak kesalahan. Stay tune and keep